Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Bu Saro juga sehat dan Bu Saro mengharapkan anak-anak di rumah selalu sehat. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan doa, yaitu suratul Fatihah. Mudah-mudahan nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Nah, pada saat ini Bu Saro mau menjelaskan materi akidah akhlak tentang akhlak terpuji atau rukun dan tolong menolong. Anak-anakku sekalian, sebelum Bu Saro menerangkan, mungkin anak-anak sudah paham apa yang dimaksud dengan akhlak terpuji atau rukun dan tolong menolong. Karena ini kemarin sudah diterangkan, hanya mengulangi saja Bu Saro. Dan dulu kelas 2 juga ada tentang akhlak terpuji juga, mungkin lebih paham anak-anak. Ya. Akhlak terpuji itu adalah anak-anak akhlak yang baik, akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Di sebelah ini ada contoh, ada anak jatuh dari sepeda, terus temannya menolongnya. Itulah adalah akhlak terpuji. Dapatkah kamu hidup sendirian tanpa pertolongan orang lain? Tentu tidak dapat. Masih membutuhkan bantuan karena manusia adalah makhluk sosial. Di sini ada contoh gambar lagi. Ada gambar kerja bakti di lingkungan membuat pos kamling. Tentu ini saling menolong, tolong menolong. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang menyapu, ada yang membawa tempat sampah. Nah, ini ada perbuatan yang baik, termasuk akhlak terpuji. Dan di bawah juga ada contoh anak pulang dari sekolah. Dia melihat ada orang sudah tua di jalan, dia ada kelebihan sangu, dia memberikan uang itu kepada orang tersebut. Ini termasuk perbuatan yang baik, termasuk akhlak terpuji. Dan yang satu lagi sudah tadi saya sebutkan, ada anak jatuh dari sepeda, dia menolongnya. Semua gambar ini menunjukkan perbuatan yang baik, termasuk akhlak terpuji, yaitu akhlakul karimah. Anak-anak setiap hari pasti melaksanakan seperti ini. Untuk asas selanjutnya anak-anak, hari ini kita belajar tentang rukun, tolong menolong. Rukun adalah damai. Damai dalam suatu lingkungan, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun di masyarakat. Di sini Bu Saro mau menerangkan tentang lingkungan keluarga. Mungkin anak-anak sudah tahu apa sih lingkungan keluarga itu. Lingkungan keluarga itu ada ayah, ada adik, ada kakak, ada nenek, itu adalah lingkungan keluarga. Di sini dia berbuat baik. Adiknya selalu membutuhkan, dia belajar tidak bisa. Kakaknya menunjukkan jawabannya. Gambar yang satu, ada gambar ibu sama ayah duduk di kursi. Dia ibunya selalu menjahit dan ayahnya selalu mendampingi karena dia hidupnya rukun dan anaknya bermain di bawahnya. Ya, itulah hidup di lingkungan keluarga. Banyak lagi contoh, misalnya orang tuanya memasak, dianya membantu. Selanjutnya anak-anak, lingkungan sekolah. Nah, di sini contoh lingkungan sekolah anak, mungkin anak sudah
pasti mengalami anak-anak ya di kelas maupun kalau sekolah di kelas maupun di luar. Di sini ada contoh anak pada waktu istirahat, dia yang satu membawa jajan, yang satu tidak. Dia berbagi kue karena anaknya yang satu tidak membawa. Yang kedua itu ada anak yang mau istirahat, dianya tidak punya uang, ditanyai temannya. Karena ini punya saku banyak, dia mengasih. Dan ada contoh lagi, ya, mungkin di kelas ada anak yang nggak membawa pensil, karena dia punya pensil banyak, dia meminjami. Itulah anak-anak contoh lingkungan di sekolah. Selanjutnya lingkungan di masyarakat. Dilihat gambar itu anak-anak ya. Itu ada gambar kerja bakti, membuat pos kamling. Ada yang menyapu, ya, ada yang membawa tempat sampah, ada yang membawa kayu, saling membantu. Ada yang membersihkan selokan-selokan. Itu lingkungan di masyarakat. Banyak lagi contoh-contoh anak-anak ya. Misalnya tetangganya ada yang sakit, dia mau dibawa ke rumah sakit, tetapi dianya tidak punya mobil, tapi tetangganya punya, dia membantunya membawa ke rumah sakit. Nah, anak-anak itulah lingkungan di masyarakat. Dengan lingkungan di masyarakat dengan yang baik, dia sebagai akhlak yang terpuji. Selanjutnya anak-anak, tolong menolong. Apakah kalian pernah menolong orang? Mungkin pernah anak ya, pasti pernah. Entah disuruh mengambilkan apa, itu kan menolong. Manusia itu adalah makhluk sosial. Itu manusia selalu membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup sendirian. Orang lain itu memenuhi kebutuhannya pasti, ya. Itulah anak-anak kalian hidup tidak hidup sendirian, hidup di masyarakat. Dan di sini anak-anak manfaat tolong menolong. Saya sebutkan satu, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Masalah yang sulit akan menjadi mudah dan terjalin kerukunan hidup. Maksudnya pekerjaan yang berat ini mungkin anak-anak tidak dikerjakan sendiri, tapi dikerjakan bersama-sama. Dia ada kesulitan, pasti bisa mudah karena dibantu sama teman-temannya. Ini ada manfaat tolong menolong. Ya anak-anak, mungkin anak sudah paham. Kalau sudah paham anak-anak, Bu Sarong melanjutkan. Di sini ada firman Allah surat Al-Maidah ayat 2 anak-anak, supaya anak-anak lebih mantap dengan dasar atau firman Allah surat Al-Maidah ayat 2 ini. Ya. Di sini Bu Sarong mau membacakan anak-anak atau anak-anak menirukan sedikit demi sedikit anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saya ulangi lagi anak-anak. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Selanjutnya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saya ulang lagi. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullah. Innallaha satidul iqab. Innallaha satidul iqab. Artinya, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada kamu pada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Anak-anakku sekalian, mungkin ini bisa mau menjelaskan tentang firman Allah dalam surat Al-Maidah ini anak-anak supaya lebih mantap bahwa tolong menolong itu adalah perbuatan yang baik. Ya,
Jadi ayat ini menerangkan saling tolong menolong dalam perbuatan yang baik dan takwa, tidak perbuatan yang jelek. Dan Allah melarang dalam perbuatan dosa dan saling bermusuhan. Paham anak-anak? Ayat ini menjelaskan, saya ulangi lagi, ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah saling tolong menolong dalam perbuatan yang baik dan takwa. Dan Allah melarang dalam perbuatan dosa dan saling bermusuhan. Itulah adalah firman Allah atau dasar sebagai perbuatan akhlak terpuji dalam tolong menolong anak-anak, supaya kamu lebih mantap. Oh, bahwa tolong menolong itu adalah Allah lah yang menyuruh. Ya, lebih mantap anak-anak ya. Ada Al-Qur'annya ini. Bukan bu guru yang membuat sendiri, tapi Al-Qur'an, yaitu firman Allah, surat Al-Maidah ayat 2. Gimana anak-anak? Sudah paham yang dijelaskan Bu Saro dari atas sampai tadi akhir ini? Sudah jelas? Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, sebelum ini Bu Saro mau mengasih tugas dikerjakan di rumah anak-anak ya. Nanti kalau tidak bisa minta bantuan orang tua, di sini buatlah 5 contoh perilaku tolong menolong yang dilakukan di lingkungan keluarga. 2, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah. Dan anak bisa membaca sendiri. Dan nanti ini dikirim melalui WA guru kelas 3 masing-masing anak. Nah, selanjutnya anak-anak, demikian penjelasan Bu Saro tadi. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum pelajaran video call ini saya akhiri, marilah pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya ini Bu Saro pesan Bu Saro terakhir, jaga kesehatan di rumah dan belajar dengan sungguh-sungguh. Meskipun belajar ini melalui video call, menerangkan Bu Guru semuanya, belajar tetap semangat dan jangan lupa sholat 5 waktu, istiqomahnya sholat duha. Ya anak-anak, ini pesan Bu Saro yang paling penting. Di sini Bu Saro mengakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.